Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke yang part 3 gitu lah. Ini sebenarnya bonus saja gitu lah. Bahasan tentang part itu sebenarnya sudah selesai di yang part 1 dan part 2. Cuman kita ulun tambahkan lagi di sini, yaitu tentang apa sih yang dicari oleh seseorang itu terhadap pasangannya gitu. Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, nanti ini ulun kan bahas secara global gitu lah, secara umum. Maka bisa jadi tidak akurat gitu. Nah, nanti ada preferensi atau spesifikasi yang masing-masing itu ada penilaiannya. Nah, tapi itu nanti dikembalikan ke masing-masing. Nah, yang di sini lu cuma bahas umum jadi supaya lebih melebar gitu bahasannya. Nah, yang pertama yaitu di sini yang dicari laki-laki terhadap perempuan gitu. Nah, jadi kenapa ini yang didahulukan karena memang sudut pandang ulun kita sebagai laki-laki eh apa namanya? Lebih mudah gitu mencari apa membahasakannya gitu. Nanti ada lagi yang berdasarkan sudut pandang perempuan. Nah, itu nanti bisa lah di komentar atau dikritisi gitu. Karena lu apakah belum tahu itu, belum memastikan apakah itu benar atau salah. Oke, pertama itu yang dicari laki-laki terhadap perempuan. Yang pertama itu penampilan, wajah, bentuk tubuh dan pakaian yang natural. Oke, jadi karena laki-laki itu makhluk visual kayak itulah dari gen kita dulu itu zaman dahulu, zaman purba gitu lah. Karena kan laki-laki itu kan berburu gitu lah, berburu. Jadi memang penampilan itu yang diutamakan visual atau penglihatan itu yang diutamakan karena kan melihat dari jauh. Kalau misalnya kalian indera penciuman atau pendengaran kan itu kan terbatas. Sedangkan mata itu bisa melihat dari jauh gitu. Nah, jadi bisa melihat dari jauh. Jadi memang laki-laki itu visualnya lebih kuat gitu. Makanya diperhatikan dari laki-laki terhadap perempuan itu ada penampilan, wajah, bentuk tubuh dan pakaian dan segala macam gitu yang aneh. Nah, kalau wajah ini kan memang pasti gitu cantik. Kemudian jadi memang uh, laki-laki itu kalau misalnya melihat perempuan itu menggunakan makeup tuh lebih suka yang natural. Jadi warna itu tidak terlalu mencolok gitu. Biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya uh, bibirnya itu lebih ke pink, misalnya bukan merah merona seperti itu hanya di TV Hollywood gitu lah yang seperti itu. Sebenarnya bukan seperti itu tapi natural saja. Misalnya kemudian ada blushingnya di sini dan makeup makeup sederhana saja yang secara natural kayak itu lebih disukai laki-laki dibandingkan yang menor-menor seperti itu. Kemudian juga bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh ini memang karena kan bentuk posisinya adalah terlalu gemuk atau terlalu kurus tuh lumayan apa namanya kurang disukai oleh laki-laki itu. Minimal kayak tuh apa namanya berisi kata atau minimal sehat gitu. Menandakan musuh bentuk tubuh yang sehat gitu. Mohon maaf nih bahasanya adalah tapi dada dan pantat yang agak besar kayak tuh. Karena memang seperti ini. Laki-laki itu lebih melihat kematangan seorang perempuan itu dari bentuk tubuh yang montok kayak tuh, montok yang lebih besar. Bahwasanya ketika payudara yang besar itu menandakan bahwasanya nanti susu yang dihasilkan tuh lebih banyak. Kemudian uh, pantat yang lebih besar itu menandakan bahwasanya wanita tersebut siap untuk melahirkan anaknya kayak itu. Nah, jadi uh, ada apa ya lah, ada DNA yang membuat kita secara kode genetik itu melihat laki-laki itu melihat perempuan seperti itu gitu. Ulun kada tahu deh preferensi ulun sendiri. Ulun melihat perempuan yang dari Korea itu menurut ulun kurang cantik gitu. Kenapa? Terlalu kurus menurut ulun gitu. Berbahaya sekali malah kayak yang tinggi kemudian kurus kemudian terlalu langsing seperti itu. Ulun melihatnya malah kayak ada apa namanya? Kurang sehat di bagian makanannya atau dietnya gitu. Nah, itu yang membuat apa namanya? Ulun sendiri, ulun pribadi kurang suka itu. Mungkin ada laki-laki yang lebih suka gitu seperti itu. Cuman secara umum laki-laki itu tidak suka yang seperti itu gitu. Yang terlalu kurus dan segala macam. Nah, karena itu menandakan bahwasanya kurang sehat atau seperti apa. Gitu. Kemudian pakaian. Nah, jadi pakaian yang terlalu terbuka atau tertutup lumayan minimal tertutup gitu lah. Tertutup bagus kalau gradien warnanya yang terlalu mencolok seperti apa namanya? Seperti pelangi dan itu kurang disukai juga gitu. Jadi yang biasa-biasa aja gitu. Merah-merah, kerudung merah dan setara-setara itu lebih suka kan. Atau biru-biru semuanya atau merah-merah, kuning-kuning semuanya. Kadang yang campur-campur merah, kuning, hijau seperti pelangi gitu itu kurang disukai oleh laki-laki gitu. Yang natural-natural saja gitu, pakaiannya. Pakai makeup boleh, cuman tidak terlalu menor, tidak terlalu menor, natural saja. Kemudian yang kedua yaitu sportif di segala bidang. Nah, jadi maksudnya sportif di segala bidang ini mendukung dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya tersebut gitu. Jadi misalnya pasangan itu suka futsal atau bermain game atau bermain basket, nah ikut mendukung, menonton, menyoraki, wah ayo sayangku, saya teman-teman. Nah seperti itu. Karena memang
meskipun kita tahu bahwasanya perempuan itu memang tidak terlalu suka katakanlah dengan yang olahraga seperti itu, mungkin ada yang suka gitu, cuman kebanyakan biasanya perempuan itu kurang suka dengan itu. Tapi ketika melihat laki-laki itu melihat perempuan tersebut rela mengorbankan kesukaannya katakanlah meskipun dia tersuka tapi dia tetap hadir, maka itu disebutnya bahwa dia suportif, dia sangat peduli kepadaku. Jadi itu menandakan bahwa si perempuan tersebut sayang terhadap laki-lakinya, terhadap pasangannya. Makanya kadang kan kita lihat di pertandingan bola atau di pertandingan basket itu perempuannya banyak nonton gitu karena mendukung pasangannya. Nah, itu sangat disukai oleh laki-laki, sportif. Dan di lain hal segala macam. Jadi misalnya dalam belajar mungkin dibantu juga misal bagian ini dan segala macam. Nah, jadi suportif di segala bidang, di finansial dan segala macam. Tapi kebanyakan bisa berkaitan dengan hobi laki-laki tersebut gitu. Suka main game, suka main apa namanya? Suka bermain basket, bermain bola, bermain apa lagi misalnya badminton dan segala macam. Apalagi tidak hanya mendukung, misalnya ikut bermain juga, misalnya terus laki-laki senang banget dengan perempuan yang seperti itu, 100% mendukung. Nah, itu suportif. Yang ketiga yaitu kemudian memiliki sifat kasih sayang besar, itu menjadi tanda menjadi ibu yang baik. Jadi kasih sayang besar itu peduli, kemudian apa namanya, sayang, kemudian perhatian gitu. Kamu lagi apa seperti itu. Jadi perempuan tuh laki-laki tuh suka dikasih sayang gitu, dimanja-manjakan gitu. Kamu maunya apa misalnya, kamu mau ini, aku mau lagi aku mau ini. Nah, jadi sayang gitu. Apalagi misalnya perempuan tersebut penyuka binatang atau penyuka anak kecil gitu. Nah, itu laki-laki tuh sangat suka gitu seperti itu. Menandakan bahwa dia itu memiliki kasih sayang besar gitu. Dan tanda-tanda menjadi ibu yang baik gitu. Tidak suka misalnya laki-laki itu perempuan itu yang jutek banget, kemudian apa sih kamu ini kayak gitu gitu. Jadi kayak kasar dan segala macam tuh kurang disukai oleh laki-laki gitu. Kurang disukai oleh laki-laki. Jadi akhirnya membuat ilfil gitu, membuat ilfil orang. Ini yang jadi nanti akan jadi ibu, bakal ditelantaran nih anak gue gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah kasih sayang besar gitu, secara umum. Kemudian yang terakhir itu patuh dan penurut. Nah, jadi memang secara wajarnya itulah laki-laki itu pemimpin gitu lah, pemimpin. Nah, sebagai pemimpin itu paling bagusnya itu adalah bawahan menuruti pemimpin gitu, bawahan atau kawan kerjanya lah minimal adalah. Nah, jadi memang laki-laki itu suka dengan wanita yang patuh dan penurut gitu. Sayang, aku mau ini. Oh ya, sini. Jadi selalu siap setia kan. Apalagi nanti setelah menjadi istri itulah pasangan patuh dan penurut itu sangat luar biasa. Meskipun perempuan itu kurang cantik atau apa, tapi ya dia penurut gitulah. Nah, maka laki-laki itu akan selalu mempertahankan perempuan tersebut gitu. Meskipun mungkin lah di mata orang lain gitu kurang cantik apa segala macam, nah, ada banyak catatan, tapi asalkan dia patuh gitulah apa namanya, maka laki-laki itu akan selalu sayang terhadap pasangan. Nah, ini 4 hal yang secara umum katanya disukai oleh laki-laki gitulah, disukai oleh laki-laki terhadap perempuan gitu, yang dicari terhadap perempuan itu, yang bakal jadi kunci utama untuk apa kesuksesan berumah tangga lah minimal. Cara mendapatkan pasangan ini yang dicari. Nah, jadi kalau misalnya mau cari pasangan itu biasanya laki-laki itu cari yang bagian ini gitu. Nah, jadi bisa ya nanti menyesuaikan gitu. Tapi ini sebagai referensi saja ya, dan jangan sampai di bulat-bulat gitu. Nah, bisa jadi ini ada yang salah atau apa nanti bisa ditambahkan. Kemudian, nah ini kada tahu ulun bujur atau kada ya, cuman ini ulun melihat di internet itulah yang dicari perempuan terhadap laki-laki gitu. Nah, nanti bisa dikoreksi karena ulun kada tahu banyak, cuman bisa ulun sampaikan sedikit gitu. Yang pertama itu bersih dan rapi serta wangi. Jadi yang ulun dapat di internet, perempuan itu tidak mencari kegantangannya, meskipun ganteng itu terutama gitu, cuman yang sebenarnya dicari oleh perempuan itu adalah bersih dan rapi serta wangi sebenarnya dari laki-laki itu. Dan wanginya itu sebenarnya bukan wangi yang seperti perempuan yang berparfum dan segala macam. Jadi wanginya itu wangi laki-laki gitu. Jadi seperti parfum Axe. Nah, pakai itu. Jadi bersih dan rapi serta wangi gitu. Dan perempuan tuh sangat sensitif dengan bau gitu, dengan bau. Jadi yang sebenarnya disukai oleh perempuan itu ketika melihat laki-laki itu adalah feromonnya. Jadi ada feromon dari laki-laki itu yang membuat perempuan itu suka gitu. Biasa kan ada statement seperti ini, entah kenapa ya, aku nggak tahu kenapa aku suka deket dengan sama dia gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bukan karena dia ganteng atau apa, tapi karena ada feromon yang membuat dia suka gitu. Dan itu beda-beda setiap orang, setiap laki-laki gitu. Nanti
ada perempuan yang suka dengan feromonnya ini ya dan ini dan segala macam. Nah, minimal bersih dan rapi gitu untuk laki-laki itu. Kada kurisaan, kada 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 kumal kalau bahasa Bandung atau lecek bajunya seperti itu. Ya tahu kebersihan diri sendiri lah. Jadi minimal laki-laki itu bersih gitu. Tidak mikir mandi dan segala macam. Mandi lah minimal bersih dan rapi. Nah, kemudian yang kedua yaitu lembut dan tidak kasar. Lembut dan tidak kasar. Jadi maksudnya jadi sebenarnya salah masalah bahwasanya perempuan itu suka yang bad boy. Tidak. Jadi sebenarnya perempuan itu suka laki-laki itu yang lembut, tegas sebenarnya, lembut dan tegas. Jadi ketika terhadap perempuannya itu dia lembut, kemudian kasih sayang dan segala macam. Kemudian tapi ketika bertemu dengan kondisi-kondisi yang lain gitu dia tegas, bisa memilih keputusan dan segala macam, lebih cepat mengambil keputusan gitu. Nah, jadi perempuan itu suka seperti laki-laki yang seperti itu. Lembut tapi tidak kasar gitu. Salah sekali dengan yang bad boy itu. Jadi bad boy itu sebenarnya bukan yang berani yang melawan pemerintah dan segala atau melawan peraturan lain, melanggar peraturan segala bukan, tapi mereka suka itu yang lembut tapi tegas gitu. Diam-diam sayu, kemudian tapi ketika berbicara itu tegas, punya kesiapan yang matang gitu. Karena apa yang disampaikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu berbadan ideal, tidak kurus dan tidak gemuk. Jadi sebenarnya tidak harus yang six pack lah, cuman minimal yaitu tidak kurus dan tidak gemuk. Jadi tidak minimal berisi, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Karena kan tidak bahwa saja bentuk badan ini mempengaruhi dan tentang kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya terlalu gemuk kan berarti orang tersebut tidak bisa menjaga pola makan, maka dia akan ada penyakit ini seperti jantung, kolesterol dan segala macam. Dan kalau misalnya kurus itu berarti orang itu kurang makan atau dia tidak mempedulikan dirinya itu. Terlalu mempedulikan diri. Nah, itu cukup berbahaya. Dia saja tidak mempedulikan dirinya, apalagi orang lain gitu. Nah, makanya berbadan itu cukup. Ditambah lagi nilai plusnya adalah sispek gitu dan bagus gitu. Itu menandakan bahwa laki-laki itu kuat dan dapat dipercaya, dapat melindungi perempuan tersebut. Kemudian yang keempat itu memberikan rasa aman baik secara finansial maupun ancaman dari luar. Karena memang perempuan itu wanita yang perempuan itu, ini mohon maaf ya bukan maksudnya meremehkan, cuman perempuan itu secara kodrat itu adalah makhluk yang lemah gitu, yang perlu dilindungi. Jadi sebagai laki-laki itu harus memiliki finansial yang mapan juga pemikiran yang kuat gitu, mental yang kuat gitu. Karena kan memang ada ancaman dari luar misalnya seperti hujatan-hujatan orang lain dan segala macam. Itu harus laki-laki kita harus kuat gitu. Secara finansial juga baik gitu. Maksudnya nanti kan karena pemikiran wanita itu kan nanti setelah berumah tangga adalah bagaimana memberi makan anaknya, suaminya dan segala macam, mengatur keuangan rumah tangga gitu. Nah, makanya dia harus tahu minimal laki-laki itu finansial stabil dan bisa mencari duit. Jadi mencari duitnya itu meskipun seberapa pun gitu lah, ada apa-apa bagi perempuan itu, tapi minimal laki-laki itu bisa maksudnya mencari nafkah gitu untuk berapapun hasilnya kan. Tapi perempuan itu tahu bahwasanya laki-laki ini sudah suaminya itu sudah berusaha dengan sebaik mungkin gitu, dan dapatnya sini maka akan semakin sayang lah gitu istri tersebut terhadap suaminya gitu. Nah, itu. Nah, jadi dari sini dari keempat poin ini sebenarnya kita tahu bahwasanya kenapa perempuan itu suka laki-laki Korea gitu, artis Korea. Jadi artis Korea itu kan bersih dan rapi gitu kan, tampan-tampan gitu lah, dan juga lembut, tidak kasar, kemudian mereka itu tegas, dan ditambah lagi mereka berbadan kekar kayak gitu. Kemudian di drama Korea itu kan biasanya perempuan itu jatuh atau seperti apa, kemudian dilindungi laki-lakinya dan segala macam. Nah, itu membuktikan sama. Nah, ini yang menyebabkan kenapa perempuan itu banyak suka dengan laki-laki Korea seperti itu. Laki-laki Korea menjadi idola kayak itu. Tapi tidak dengan sebaliknya, yaitu laki-laki Indonesia itu menyukai perempuan Korea gitu dengan alasan yang seperti itu. Tapi kan kita tahu lah itu preferensi sendiri gitu. Secara umum memang biasa seperti itu. Nah, inilah 4 poin nanti yang misalnya lah untuk laki-lakinya gitu, yang laki-lakinya supaya dapat perempuan gitu lah, misalnya untuk mendapatkan pasangan gitu lah. Nah, jadi harus dipersiapkan sikap-sikap ini gitu. Sebenarnya lebih banyak lagi poin-poinnya, cuman ulun rangkumkan ini secara umum supaya lebih lebih sederhana gitu, karena waktu kurang cukup. Oke, itu tadi. Terima kasih kepada kawan-kawan atau anak-anak SI yang sudah mendengarkan. Minta rela misalnya ada kekurangan dan kesalahan gitulah, nanti bisa didiskusikan atau ditanyakan nanti ke ulun lewat WA ulun sendiri gitulah, tentang kalau saja ada mau ditanyakan atau ada yang kesalahan segala macam, nanti bisa langsung didiskusikan dengan ulun gitu secara WA. Mohon maaf sebesar-besarnya adalah dengan kesalahan ulun tadi ketiduran. Itu saja dari dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.